Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wad da'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Nawaina ma nawabihi as-salafus salih, nawaina ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba. Lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Budurut Thaliyah dalam mensyarahkan Risalatul Jami'ahnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid dari Shahibur Ratib radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin. Sekarang kita bahas tentang tawakal ya. Dari tawakal itu mewakilkan Allah ya. Dari akar kata wakkala yuwakilu, tambah satu huruf tawakkala, ya tawakkalu tawakkulan. Tawakul alaih, bertawakal kepada Allah, menjadikan Allah sebagai wakil. Apa definisinya tawakal itu? Itu tawakul, kata Habib Zain dalam Hidayatul Thalibin Syarah Hadis Jibril, at-tawakkul huwa as-siqatu billahi ta'ala wal i'timadu alaihi fi kulli umur. Itu percaya pada Allah Ta'ala, bersandar pada Allah dalam segala urusan. Enggak memandang bahwa usaha kita yang menentukan, tapi ketentuan Allah lah yang menentukan. Finalnya di situ. Jadi ada paketnya dalam masalah upaya kita nih. Ada tawakal, ada ikhtiar. Ikhtiar dari sisi kita. Ya Allah kasih kita mata, telinga, ya semua indera ini kan untuk Allah untuk kita syukurin ya. Bukan dianggurin, tidur aja gitu ya, nggak ngapa-ngapain, nggak berusaha untuk menggapai apa yang kita mau, baik itu rizki, baik itu apa aja dalam segala hal gitu. Nah, jadi Allah kasih kita potensi untuk berusaha, kita gunakan, tapi kita nggak percaya dengan kepintaran kita, wawasan kita, kemampuan kita, mungkin kita punya cara segala macam, enggak. Tetap penentunya Allah, bahwa kita ini hamba. Pada akhirnya tetap ketuk palunya Allah Subhanahu wa taala itu ya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala disebutkan wa min ta'at wa tawakkulu alaih, tawakal kepada Allah, wa min ta'atil qalbi, di antara ketaatan hati juga. Ini urusan hati masalah tawakal tuh ya. Nah, at-tawakkul 'ala Allah taala itu bertawakal, berpasrah, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dalam penentuan tadi ya. Bukan berpasrah artinya nggak kerja, nggak usaha, nggak bergerak, nggak ya. Ini kan urusan hati ya. Kalau badan mah gerak, tangan gerak, mata melihat, telinga mendengar, semuanya kita maksimalkan dalam rangka kita syukur sama Allah kasih ini nih. Bukan buat dianggurin. Nah, Allah kasih kita mata buat nganggur, enggak kan. Allah kasih kita mata, telinga, semua untuk berusaha, berupaya mensyukuri pemberian Allah ini ya. Agar jangan dianggurin ya. Syukur itu diantaranya dianggo ya. Termasuk kita senang kalau kita ngasih sama seorang sesuatu dipakai gitu. Nah, ibaratnya seperti itulah gambarannya ya. Jadi kita pakai dalam rangka itu, tapi bukan kepedean. Ini gerakan gue nih makanya gue tajir ya. Ini gerakan gue nih makanya gue dapat ini dapat itu segala macam. Enggak gitu ya. Tetap kita nih hamba lemah ya. Pada akhirnya kita mengetahui setelah kita berusaha, oh mentok ya, oh iya berarti Allah belum meridhoi, can milikna bahasa orang Sunda mah. Berarti
di balik itu ternyata tetap penentu Allah. Kalau memang kita mampu, mestinya setiap yang kita kerjakan bisa kita lakukan, ya enggak? Betapa banyak orang pintar nggak ngehasilin kok. Betapa banyak orang punya teknik segala macam bisa aja gagal. Pada akhirnya ada di situ ya. Allah menghargai gerak kita sebagai ibadah tadi. Kalau kita cari misalkan contoh rezeki nih, mau tekad kita keluar rumah untuk apa? Menafkahi anak istri ya. Untuk mensyukuri nikmat Allah ini berupa indera ini semua. Terus itu jadi ibadah, niatnya cari rezeki yang halal buat nafkah keluarga, untuk memperjalankan dunia ini dengan berbagai aktivitas. Allah itu fa'al, Allah itu maha fi'il, maha bekerja. Allah nggak berhenti bekerja sampai sekarang, bergerak terus. Kita meneladani sifat Allah, bahwa Allah tuh gerak, bukan pemalas gitu ya, bukan pemalas. Kalau ada orang pemalas tuh jadi beragama itu pemalas, berarti salah memahami agama. Tetap hati kita yakin bahwa Allah lah yang menentukan. Cuman kita bersyukur dalam rangka itu. Perintah Nabi, tolabul ilmi, tolabul halal wajibun ala kulli muslimin. Cari rezeki yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jadi wajib, berarti ditinggalin dosa dong. Artinya satu itu ditinggalin dosa, dan kedua, manakala kita keluar rumah niatnya untuk cari rezeki halal, tekad pokoknya konsisten, nggak mau melewati batas-batas yang sudah ditentuin syariat. Itu jadi jihad juga, termasuk jihad, bukan berarti jihad yang perang. Ini kesungguhan untuk mau melaksanakan ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi pahala. Tiap langkahnya jadi pengguguran dosa. Tiap langkahnya jadi mengangkat derajat dia, makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu perlu seimbangkan makna ikhtiar dan tawakal. Kadang-kadang salah memahami arti tawakal ya jadi orang pemalas. Salah memahami arti ikhtiar akhirnya jadi sombong. Ngerasa nggak ada pengatur bahwa Allah mudabbir kulul umur, Allah razzaq, Allah muhaimin, Allah yang mengatur segala macam, yang tartibin segala sesuatu. Wah, ini mah ya di baliknya ada hikmah. Kenapa kita kerja mendingan tunggu ya, ada hikmah di situ. Mungkin Allah mau uji kesabaran kita biar kita makin takwa sama Allah, biar lembut hati kita, biar kita nggak ngerasa congkak, sombong segala macam. Banyak hikmahnya. Mungkin kalau ditembusin usaha ini bisa merugikan orang lain, macam-macam hal kita nggak tahu kan. Di luasnya keilmuan Allah, bijaksananya, kebijakannya apa, terkait apa, yang jelas kita pasrah. Terkait juga tawakal sama ridho. Ikhtiar, tawakal, ridho tuh terkait semua, saling melengkapi. Kalau kita bisa mix semua tuh, ini satu paket, tawakal, ridho sama ikhtiar, wah itu berarti paketnya bagus. Kalau seberat sebelah berarti ada yang nggak sinkron, ada yang salah pahamnya di situ ya. Tawakal, ridho, ikhtiar, situ. Nah, di sini disebutin wasiqatu bihi subhanahu wa ta'ala, dan percaya pada Allah, yakin sama Allah ya. Bahwa Allah yang menentukan gitu maksudnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal, orang-orang yang beriman Allah bertawakal, masrahkeun diri. Masalah ketentuannya. Antar hasil akhirnya gimana? Ketuk palunya gimana? Ya terserah sama Allah. Kita mah usaha aja. Sing aya milikna, sing aya nasibna, gitu kan bahasa orang tua mah. Ya maksudnya itu di situ ada nilai ikhtiar dan tawakal gitu ya. Makna kandungan dari ucapan orang tua itu ya. Semoga ada miliknya, semoga ada nasibnya, kerja aja. Ketika ternyata ikhtiar kita nggak membuahkan hasil yang kita inginkan, ya udah, ridho di situ sikapnya. Gitu. Jadi sinkron, harus disinkronkan semuanya. Waqala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah lah yang akan menjadi pencukup dia. Nah, ini udah seorang yang naik pesawat nggak pernah bertanya-tanya sama sopirnya, pak sopirnya gimana ya, dia yakin aja ya. Yang punya kelemahan, punya lupanya, punya ngantuk, punya capeknya, kita bisa percaya. Masa kita nggak percaya sama jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi atas segala sesuatu, mau rezeki, mau apa aja urusan-urusan kita, mau himmat kita semua. Nah ya,
Artinya Allah hasbuh, Allah kafi, Allah akan cukupkan dia. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitonan. Andai kata kalian bertawakal pada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, dengan takwal nusanya-nya, bukan tawakalan, tawakal sungguh-sungguh, benar yakin ya sama Allah, udah tekad bulat 100%. Kalau yakin mah harus 100%. Nah, tawakalnya benar-benar. Niscaya kata Nabi, Allah akan diberikan kalian rezeki sebagaimana Allah kasih rezeki pada burung. Di mana burung itu pergi dalam keadaan perut kosong. Pulang-pulang sore hari atau siang udah kenyang. Nggak ada pakai kulkas-kulkas segala. Buat besok buat seminggu nih, stok seminggu, stok sebulan. Nabi kita contoh yang paling istimewa. Nabi nggak pernah nyimpen buat besok. Kita mah nggak sanggup gitu. Ntar disebutin masalah namanya iddihar, masalah nyimpen, nabung, nyimpen segala macam. Kalau bagi para sufi kelas-kelas tertentu, ini mah juga buat sentuhan kita aja. Kalau ngikutinnya mah ada jauh gitu. Mereka tuh nggak mau nyimpen, udah aja ngikutin Nabi kayak tadi. Nabi nggak pernah nyimpen buat besok. Jadi kalau ada misalkan Rasulullah dapat hasil dari entah beliau kerja segala macam ya, atau dapat dari ghanimah atau ada pemberian, nggak bisa tidur sebelum dibagi-bagi dulu pada para sahabat, terutama ashabus sufah, orang yang tinggal di Masjid Nabi, nggak punya rumah, asalnya dari Mekah pindah ke Madinah, nggak punya rumah, nggak punya kerja, nggak punya apa, urusannya udah ibadah aja, udah ngikutin Nabi, ngaji aja gitu ya. Nah itu Rasulullah sangat perhatian sama mereka, bagi-bagiin tuh, mau ghanimahnya dikit atau banyak, mesti Rasul berbagi sama mereka. Kalau lebih ntar pasti Rasul keliling tuh, dia segenap tangannya bagi-bagiin. Belum bisa tidur kecuali udah habis. Buat besok ya udah besok aja. Panah ya Allah. Panah ya Allah. Susah kan kita gitu. Ya kita nggak gitu. Maksudnya ini sentuhan jangan berlebihan gitu, sampai apa? Kita tuh kayaknya imannya sama duit. Nggak ada duit kayaknya nggak bisa hidup. Maksudnya gitu tuh. Itu yang posisi salah tuh. Ya nggak apa-apa, itu mah kita nyimpen, tapi jangan percaya bahwa duit itu yang menjamin kita tuh hidup bakal kenyang, bakal segala macam. Enggak, jangan imannya sama duit sama materi, maksudnya di situ yang sentuhannya. Nah, para sufi pengen ikut Nabi seutuhnya, sehingga tokoh-tokoh sufi besar itu kadang nggak mau, bagi mereka haram nyimpan buat besok. Kita mah susah lah, minimal tahu poinnya apa, jangan percaya sama materi, maksudnya di situ. Materi mah bukan penjamin kita tetap Allah di situ maksudnya. Nah, kadang berlebihan kan, sampai mikirin bukan hanya buat minggu ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 7 tahun depan, sampai 7 turunan dipikirin. Makanya kalau udah tomak gitu berlebihan, ya ntar penyakitnya jadi banyak, efek sampingnya jadi banyak. Wah, kumaha we, penting mah beunghar, kumaha we carana, arek haram, arek hakan kabeh. Nah kayak gini nih bahaya nih. Akhirnya ntar batasan-batasan banyak dilanggar. Lihat banyak beberapa orang tuh udah tua, udah usia berapa masih aja maling, yang katanya korupsi, mungkin triliun-triliunan ya. Kenapa? Mungkin tamaknya berlebihan, lupa sisi tawakal sama ikhtiar tadi ya. Akhirnya tertipu sama dorongan nafsunya yang berlebihan, akhirnya banyak yang dilabrak tadi. Ya makanya pengendalian hawa nafsu itu penting banget ya. Nah nggak mungkin kita ngomong jauh-jauh sebelum dasarnya tadi, masalah tawakal, masalah ridho, masalah ikhtiar itu dipahami baik-baik dan dipraktikkan dengan baik-baik. Pikirin sampai 7 turunan, akhirnya belum tentu juga jadi kebaikan. Ninggalin anak cuman sekedar materi aja, itu kadang-kadang malah jadi mudorot. Lebih baik kita ninggalin adab, akhlak, ilmu. Insya Allah yang bakal jadi kebaikan kita meninggal nih. Kalau anak dikasih materi aja belum tentu ntar doain orang tuanya. Udah sibuk aja sama hartanya ntar gitu ya. Balik-balik tetap iman dan takwa solusinya untuk segala urusan kita gitu. Nah, jadi kalau dari hewan disebutin sama ulama yang paling tawakal itu burung. Burung nggak pernah nyimpen nggak, udah habis aja, habis waktu itu aja, besoknya udah besok, udah mau apapun keadaannya mereka begitu.
Nah, kalau hewan yang paling tamak semut. Coba kalau bongkar nih, markasnya semut banyak tuh makanan-makanan ya. Disebut kumpulin gula apa segala macam ya. Paling tamak ya. Jadilah seperti burung dalam tawakal, jangan jadi semut dalam mengumpulkan materi gitu ya. Nah, lalu perlu dipahami juga kata Habib Zain, wa'lam annahu laisa min syarti tawakkul tarkul asbab allati rattabahallahu ta'ala. Bukan termasuk syarat sahnya tawakal meninggalkan sebab-sebab ya. Itu ikhtiar, usaha segala macam yang telah Allah tentukan. Ini ikhtiar. Kalau dagang begini, kalau usaha begini, kan ada syariatnya juga. Berarti memang dibolehkan. Jadi bukan berarti ninggalin, udah nggak usah, mungkin Allah mah yang ngasih. Emang Allah yang ngasih, Allah yang kasih rezeki. Bukan syarat syahnya tawakal untuk ninggalin ikhtiar gitu maksudnya. Fala yunafi ta'atil asbab ma'asiqati bima qaddarallahu ta'ala. Maka tidak menafikan tawakal, nilai tawakal manakala kita mempraktikkan sebab-sebab asbabiyah, sababiyah gitu apa ya? Menghindari mudorot biar kita nggak kena mudorot ya. Menghindari pisau, sayatan pisau biar nggak kita terbelah ya. Kita menghindari api biar nggak terbakar, makan biar kenyang, minum biar hilang dahaga dan sebagainya. Itu semua sababiyah ya. Tapi musabib hakikinya Allah Subhanahu wa taala, cuman wasilah aja gitu. Memang pada umumnya sababiyah itu berlaku. Tapi Allah mau nunjukin kuasanya, kadang-kadang sababiyah itu dihapuskan. Nggak selalu sabab itu menghasilkan musabab gitu hasilnya. Buktinya Nabi Ibrahim dibakar sebanyak api itu kayak gitu. Ngomong jauh-jauh, zaman sekarang juga ada yang dibakar nggak kebakar kok gitu ya. Misalkan nggak percaya, cerita bohong kali, ngawadul dongeng kali. Ada kok zaman sekarang ya, kita lihat ya, ada beberapa orang dibakar nggak kebakar. Berarti nggak menentukan, nggak memastikan apa satu hal itu menyebabkan sesuatu gitu ya, memberikan efek. Nggak selalu efek sesungguhnya Allah gitu ya. Artinya ini bukan masalah rezeki doang loh, tawakal tuh dalam segala hal. Biar kita misalkan punya motor mau diparkir, jangan taruh kunci di situ jangan taruh kunci di situ. Itu bukan tawakal. Rasulullah SAW manakala ada sahabat Nabi markirin kudanya tuh ya, nggak diikat. Ditanya Nabi, kenapa nggak diikat? Kata dia, tawakal, yakin Allah yang ngatur segala sesuatu. Bukan begitu kata Rasulullah. Ikat dulu tempat di tempatnya, baru tawakal sama Allah. Ikhtiar dulu, sisanya tawakal dari kita nih. Allah kasih kita semua indera nih, pakai dulu. Ntar masalah ketentuan ya Allah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Gitu aja, simpel sebenarnya. Nah kadang-kadang ada yang polos begitu kan, polos-polosan, udahlah apa-apa, cari taruh motor di pinggir jalan, kunci di situ, STNK di situ, BPKB di situ, ya udah hadiah namanya. Motor mah aman. Nah gitu ya. Bala ya juzul insan kuud anil iktisab wayat ruka nafsahu hamalan. Malah nggak boleh bagi seorang itu untuk lumpuh, artinya tidak melakukan apa-apa daripada usaha-usahanya. Ninggalin usaha tuh nggak dibenerin. Itu salah. Lu apa gunanya fikih? Fikih kan banyak nyebutin tentang usaha upaya gitu ya. Wa yatruka nafsahu hamalan. Lalu dia ninggalin dirinya lalai, bolos, nggak ngapa-ngapain gitu. Wa iyalahu doyaan, dan dia tinggalin keluarganya gitu, anak istrinya yang butuh makan, butuh minum, butuh pakaian terabaikan aja. Artinya dia nggak berupaya. Bukan kita yang ngambil rezeki, bukan, kita mah cuman berusaha, tapi ada usaha ikhtiarnya tadi. Bentuk tanggung jawab kita terhadap orang yang biasa kita nafkahin. Jangan biarin, nggak dibenerin sama syariat untuk biarin anak istrinya sia-sia gitu. Fafil hadis disebutkan kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man ya'ul. Kata Nabi, cukup seorang itu dianggap berdosa manakala dia mengabaikan orang yang biasa dia nafkahin keluarganya. Nyatur, mencatur aja, gapleh aja. Maksudnya nganggur memang nggak mau cari gitu ya. Kalau nganggur memang lagi belum ada
ini ya lain cerita aja ini. Ini dia nggak berupaya untuk cari usaha kerja apa segala macam gitu ya. Nah, ada anak, ada istri, tapi gitu kerjaannya. Kata Nabi itu cukup dianggap dosa, kata Nabi. Cukup jadi nilai dosa buat dia. Ketika dia ngabaikan anak istrinya, nggak dipikirkan, nggak diupayakan untuk dinafkahin. Upaya perintahnya, bukan hasil. Walaupun ntar kerja ternyata nggak bisa bawa beras, nggak bisa bawa uang sama anak istri, itu mah ketetapan Allah, di situ mah ridho. Nah, ceritanya lain lagi. Ridho ya, ini sabar. Biar ada pahala ridho, pahala sabar, pahala tawakal, pahala itu punya pahala masing-masing di situ ya. Ada nilainya masing-masing. Nah, itu cerita kalau orang yang punya keluarga yang harus dia nafkahin, entah anak, istri, atau mungkin orang tua yang udah nggak mampu usaha gitu ya, nggak mau kerja. Dia anjuran syariat layaknya dia kerja, usaha gitu. Nah, kalau yang nggak usaha gimana? Wa amman lam yakun mu'ilan. Adapun orang yang kira-kira nggak mu'il itu apa? Nggak ada, bukan orang yang bukan orang yang dipinta untuk mencarikan nafkah. Maksudnya dia nggak punya anak, nggak punya istri, orang tua pun yang harus dia nafkahin pun nggak ada. Artinya dia sendiri aja. Sendiri aja. Gimana kalau kayak kita? Satu syaratnya, wala mustasyrifan lima fi aidin nas, dan dia juga nggak ngelirik terhadap apa yang ada di tangan orang. Mang Agus punya motor baru nih, Mang Ai motornya keren banget nih. Ini segala macam misalnya. Iya, syarat pertama dia nggak tinggal sendiri, nggak ngurusin siapa-siapa gitu, nggak ada tanggung jawab beban siapa-siapa. Kedua, dia nggak suka ngelirik. Bodoh amat, Mang Ai mau motornya bagus kayak gimana juga. Sok we nu aya we. Nah, kayak gitu ya. Dia nerima qanaah dengan apa yang ada dan nggak ngelirik kanan kiri. Dua syaratnya. Nggak punya tanggung jawab. Kedua, nggak ngelirik kanan kiri gitu ya. Terus ketiga, wala mutasakhitan idza ta'assara alaihi rizqu. Syarat ketiga, dia nggak ngambek ya. Manakala dia ngerasa susah rezekinya. Sempit ya. Susah makan, susah minum, lagi nggak ada apa-apa ya. Dia nggak benci ya. Nah, tiga ini ada. Fal afdalu lahu at-tajarrud minal asbab. Maka bagi orang yang nggak punya tanggung jawab, nggak suka noleh kanan kiri daripada materi orang lain gitu, dan dia nggak marah manakala dia dalam keadaan sulit ya, maka bagi dia lebih utamanya at-tajarrud minal asbab. Sudah aja lepasin diri daripada sababiyah. Terus ngapain? Wal istighol bil ibadah. Udah sibukin diri dengan ibadah. Tapi syaratnya 3, kurang 1 usaha. Misalkan dia memang nggak punya keluarga, tanggung jawab untuk nafkahin orang lain, cuma dirinya aja sendiri gitu. Ya. Single, bener-bener single gitu ya. Yang misalnya punya kakak adik tapi udah bisa kerja sendiri, punya orang tua beliau punya nafkah sendiri atau udah ada yang nafkahin gitu. Kan berarti tanggung jawab sendiri doang. Gitu, dia nggak ngelirik kanan kiri, tapi kalau lagi susah dia ambek-ambekan ya. Wah, aing mah hirup teh pemerintah gitu, wah macam-macam cerita, banyak hal lah gitu ya, nyalahin siapa aja. Ini gara-gara Mang Ai buka nasi goreng didinya orang teu meunang akhirnya, cerita nyalahin gitu ya. Nah, bagi yang begitu kurang 1 syarat dari 3 tadi, udah lebih baik dia usaha aja, kerja aja ya. Karena yang tadi dampaknya buruk ya. Jadi yang benci tadi nggak ridho kan ya. Benci dalam keadaan susah tadi, ngambek, keluh kesah terus. Nah, ini nggak ridho lebih parah lagi ntar penyakitnya. Lebih baik dia usaha aja. Nah, gitu. Kan banyak kan kadang-kadang yang nggak mau kerja tuh, nganggur tuh tetap aja ya. Ketika lagi susah, nggak bisa makan minum, nggak ada pakaian buat beli pakaian, uang beli pakaian, kan keluh kesah kemana-mana. Sampai sekampung tahu, kenal. Curi apalah. Nah, yang kayak gini mau masalah ya. Jadi bukan itu anjuran syariat. Kalau 3 sok mangga. Nah, jadi waman lam yakun kadzalik fal afdal mubasyaratuha ma'a adamil i'timad alaihi. Namun orang yang enggak memenuhi 3 syarat tadi, maka yang lebih utama bagi dia untuk bersentuhan dengan ikhtiar ya. Tapi tetap tanpa ada sandaran meyakini usahanya tadi. Makanya bukan ya enggak semangat ya. Artinya bukan
ngerasa kepedean bahwa usahanya itu yang bisa menjamin dia, tapi tetap yang menjamin dia Allah Subhanahu wa taala. Kadang tuh makanya dalam segi tawakal tuh ya, masalah nilai ikhtiar, mana ikhtiar yang paling utama? Profesi kan banyak ya, bertani, apalagi dagang, apalagi itu produksi, apa tuh? Sebagian ulama nyebutin dari berbagai macam profesi itu yang paling afdol adalah bertani. Kenapa bertani? Karena nilai tawakalnya paling tinggi. Sok aja gitu. Tanam aja. Ya, yakin menangnya nggak? Ntar ada burung, ada apa segala macam, mungkin ada curi, ada segala macam. Tawakalnya tinggi, nilai tawakalnya. Usaha tetap tawakalnya tinggi. Karena apa? Sisi rohaninya kuat. Makanya para petani itu hebat-hebat biasanya. Punya keyakinannya walaupun mungkin biasa-biasa aja, punya keyakinan yang kuat. Nah, gitu. Kalau yang kerja nggak baik semua. Ini cuman biar ada pesannya di situ. Yang kerja itu agak kurang tawakalnya. Kenapa? Udah yakin ada gaji ntar di ujung. Ya nggak? Nah di situ ya. Tapi pesannya bukan itu sebenarnya. Pesannya jangan yakin sama kerja sama usaha kita. Kerja mah kerja, gitu ya. Pesannya di situ. Jangan tawakal sama gaji. Jangan tawakal sama nilai bisnis atau segala macam. Tawakalnya tetap sama Allah. Yakinnya maksudnya. Nah di situ. Nah, mana tadi? Tapi dia tetap yakin bal ala musabbibiha. Tapi dia yakin bersandar hanya pada penyebab hakikinya yaitu Allah. Nah, alamat ciri orang tuh memang meyakini tawakal benar tuh dari mana sih cirinya? Kita bisa tahu kita nih udah tawakal belum ya? Ya. Nah, di situ disebutin ada musukunil qalbi ilaiha fi hali wujudiha wa ada mudtirabihi inda faqdiha. Tidak tenang hati kepada sebab. Nggak ngerasa yakin udah orang mengges jongjon dia nasi goreng di pinggir jalan ya. Loba da rame yakin geus mulai hesekna ieu mah hirup ge. Nah, tidak merasa kepedean, yakin hati pada usaha atau ikhtiar kita. Di saat ada kita nggak kepedean sama itu. Dan tidak gelisah, tidak goncang di saat tidak ada. Nggak ada usaha nih Mang Ri, nggak ada warung nasi goreng. Wah iya mah asal gua bisa-bisa nih nggak bisa makan nih, bisa-bisa nih nggak bisa minum, nggak gitu. Jadi tawakal tuh mau ada atau nggak ada musabab, sabab-sabab itu sababiah tadi tetap dia tenang aja, nggak goncang ketika nggak ada, nggak tenang di saat ada. Artinya stabil aja gitu ya, stabil. Di saat ada nggak kepedean emang sekarang lagi ada kan? Oh yakin gus aya ieu mah. Nggak kepedean. Di saat nggak ada warung nasi goreng nggak goncang, wah iya mah kumahanya orang daharon kayak. Nah nggak gitu. Susah ya kayak gitu ya. Ya itu tawakal tuh gitu, ciri tawakal yang benar. Nah kita harus jadiin target itu ya, membenahi gitu ya. Berarti kalau masih kita pede dengan usaha kerja kita, tawakal kita masih perlu direhab nih. Itu benar nih. Jadi yakinlah karena usaha karena kerja, ulah itu teh. Itu merusak nilai iman kita sama Allah Subhanahu wa taala tadi. Gitu juga lagi nggak ada usaha, wah kumanya, wah ini moneter nih, wah lagi harga-harga naik nih. Iya, itu ikhtiar, sok aja mau berupaya biar gimana, misalkan contoh misalkan kritik ke pemerintah segala macam silahkan, tapi jangan merasa bahwa itu faktor penentunya, bukan. Nah, berapa kali kita naik harga bensin dari berapa, rokok dari berapa ratus ya, sampai berapa puluh ribu sekarang. Aya wae deh. Malah garendut aya namanya. Ada aja gitu. Maksudnya jangan sampai yakin kita sama materi, tetap yakinnya sama Allah. Nah, di sini Habib Ahmad bin Zain ya, sebutkan qala al-mu'allif rahimahullah dalam kitab lain, beliau dalam kitab Syarah Ainiyah. Al-Ainiyah itu syairnya Imam Haddad, qasidah. Jadi berupa ujungnya ain-ain, makanya disebut Ainiyah. Ya. Itu disyarahin sama Habib Haddad dalam satu kitab khusus. Ya. Nah, di situ sama Habib Ahmad bin Zain sebutin di kitab tersebut. Ya. Qala al-mu'allifu rahimahullah
Wa makna tawakul, adapun makna tawakal itu i'timadul qalbi 'alallahi wahdah. Itu bersandarnya hati hanya kepada Allah semata, enggak pada yang lain. Enggak yakin bos orang beunghari, enggak yakinnya relasi saya nih orang penting nih, miliarder nih. Enggak ke situ. Tetap yakinnya sama Allah, enggak goyang gitu ya dengan apa yang dilihat mata. Nah, itu. Terus watabarrihi min hauli nafsi wa quwwati, dan dia melepaskan diri dari kemampuan daya dia dan kekuatan dia. Maksudnya dia nggak ngerasa kepedean dengan kekuatan, semua potensi yang ada ini, makanya jago nih. Resep nasi goreng apapun nggak dicekal kali ya. Nggak gitu ya. Nggak ngerasa kepedean gara-gara itu bakal menyelesaikan masalah dia. Tetap penyelesaian masalah kita adalah Allah. Nah, wa ta'alluquhu billahi fi kulli hal, dan dia selalu bergantung pada Allah dalam segala keadaan. Ma'al qiyam bil hidmah wal adab lillahi ta'ala, sambil dia tetap tegak untuk berhidmah dan beradab sama Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bimujibi sunnatihi fi ibadi ala wajhi syar'i, dan dia mengamalkan, mempraktekkan sesuatu yang dia butuhkan, yang dipinta dalam sunnahnya Allah, dan mengamalkan dengan apa yang diperlukan oleh syariat dalam pada hambanya mengamalkan sesuatu yang harus dia lakukan pada hambanya sesuai dengan jalan syariat Jalan syariat. Apa dipinta sama syariat? Kalau kita dagang gimana aturan dagang, pelajarin, jaga itu ya. Ikhtiar silakan, tapi ikhtiar pakai aturan. Mau kerja silakan, kerja pakai aturan. Mau usaha, mau dagang, mau berbisnis, mau pinjam meminjam, mau macam-macam, praktek muamalah kan banyak tuh ya. Tetap pakai wajhu syar'i tadi ya. Nah, itulah yang disebut tawakal ya. Jadi kalau kita sudah pegang itu semua, tawakal kita udah benar. Nah, hikmah wal atba li sunnatil Muhammadiyah. Fatawakul, maka tawakal itu maqamun syarif, merupakan kedudukan yang amat mulia. La yasihu illa min zahidin fid dunya. Enggak bakal sah nilai tawakal tadi, enggak bakal benar maksudnya, kecuali timbulnya dari orang yang zuhud dari dunia. Nah, gitu. Enggak bakal bisa orang tawakal benar-benar 100% nilai tawakalnya ya, yang dianggap yang sah gitu ya, kecuali orang yang zuhud dari dunia. Artinya orang yang enggak zuhud dunia, jangan harap bisa menggapai nilai tawakal. Jadi tawakal itu darajah tinggi tuh ya. Jadi orang darajah kedekatan sama Allah tuh ntar akhirnya ujungnya ridho. Paling tingginya ridho. Makanya sahabat Nabi dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bawah ridho itu ada di antaranya tawakal. Pertanyaan kan taubat, ada taubat, ntar ada khauf, ada roja, ada macam-macam tuh ya. Tangga kedekatan kita sama Allah. Sudah bisa menerapi itu semua, sampai tawakal, ridho puncaknya. Nah, udah jadi hamba Allah yang sesungguhnya. Gitu ya, udah dapetin itu semua. Tawakal merupakan kedudukan yang tinggi. Mukinin bitauhidillah wa qudratihi wa si'ati ilmihi wa lutfihi wa rahmatihi. Nah, juga selain zuhud sama dunia, dia yakin akan keesaan Allah, akan kuasanya Allah, akan luas ilmunya Allah, akan lemah lembutnya Allah dan rahmatnya Allah ya. Yakin dia sama itu semua, baru dia bisa dapetin nilai tawakal yang sesungguhnya. Berarti kesimpulannya, kalau kita mau hasil tawakal, zuhudlah sama dunia. Zuhud sama dunia itu bukan berarti nggak punya materi, tapi jangan menjadikan dunia itu nomor satu. Tetap Allah yang nomor satu. Buat kita lupa sama taat sama Allah gara-gara materi gitu ya. Menomorduakan raja, menjadikan nomor satunya apa yang di bawah raja tadi, itu kan salah ya. Ini Allah maharajanya. Cuman hal-hal yang sepele-sepele tadi buat kita lupa sama Allah ya. Apapun yang di dunia ini kan tetap sepele ya. Nah, bisa jadikan gitu tuh ya. Walaupun materi menyelimuti kita, hati kita sama Allah ya bisa disebut zuhud ya. Bagaimana Nabi Sulaiman ya. Bagaimana Nabi Daud, kaya luar biasa. Nabi Muhammad pun kaya ya. Cuman ya habis terus kan ya. Gitu ya. Karena zuhudnya tadi ya. Jadi dunia itu kulumayan saka anil akhirah. Semua yang buat kamu lalai, lupa sama akhirat. Kalau gara-gara kerja, gara-gara usaha nggak sholat, kan ada gitu tuh. Berarti zuhudnya udah
jauhan tuh sampai yang wajib ditinggalkan, sama yang haram dilabrak aja, berarti nggak zuhud. Kita mah zuhud, kita mah minimal yang wajib nggak tinggal, yang haram nggak dilabrak, itu dulu aja mimitiana gitu lah. Ngomong makruh sunnah masih proses, semoga sebelum meninggal kita bisa dapetin itu. Zuhud yang minimal kita mah itu, jangan ngelabrak yang wajib, jangan ngelabrak yang haram, jangan ninggalin yang wajib. Udahlah zuhud kita insyaallah ya. Dengan itu juga ada dapat zuhud, walaupun zuhudnya bukan zuhud yang kelas-kelas para ulama solihin gitu ya. Nah, itu syarat pertama kalau kita mau hasil tawakal. Kedua, tauhid yang kuat. Kalau nggak tauhid percuma. Kan masih iman sama nilai angka mah, ya nggak ngerti nilai tawakal itu gimana. Itu juga yakin sama Allah kudroh, Allah kuasa, Allah luas ilmunya, Allah maha lembut, Allah maha menyayangi tadi. Itu kalau kita bisa pegang itu semua, insya Allah hasil tawakal tadi. Nah, ya kita kan mungkin hidup di dunia kita pengen punya prestasi, punya pencapaian. Jangan sampai pencapaian kita hanya berupa pencapaian duniawi aja. Ya ini kan hese kan gitu, kumaha tuh tawakal gitu. Rumusna gitu, mun hese amat kumahanya. Jangan begitu ya. Maksudnya kerjakan yang bisa kita lakukan sementara ini apa nih? Wah, dikit dulu tadi yang wajib kerjain, kekeh, pageh, ulah oyag. Yang haram, yang susah banget nih haram nih. Haram, paksain diri kita untuk jauhin dari yang haram. Udah pegang itu, entar nih. Udah nerap, udah kuat, udah enak tuh badan dipakai buat zuhud yang model gitu, naik dikit. Jangan sampai gara-gara kerja ninggalin yang sunnah. Jangan sampai gara-gara usaha labrak yang contoh makruh misalkan, yang kurang etik lah, nggak pantas lah, cara-cara yang nggak elegan kata orang ya, elegan dalam syariat tadi, nggak layak, nggak pantas, norak gitu ya. Cara-cara norak menurut syariat ada ya, itu nggak mengindahkan adab dan sebagainya misalkan ya. Mensikut menyikut lah dalam usaha misalkan, itu juga hal yang nggak baik. Tambah ke situ nilainya, tambah lagi ya. Bagaimana kita pencapaian sebelum meninggal bisa, bukan pencapaian pengen jadi bos, jadi manajer, jadi pengusaha besar, itu aja ya. Sok silakan, nggak apa-apa, mau punya tujuan itu, tapi tetap kita punya cita-cita tertinggi kita bisa gapai iman takwa kita ke posisi yang paling tinggi sebelum kita meninggal, gitu ya. Jadi kita punya cita-cita, jangan cita-cita akhirat dunia doang. Coba punya cita-cita akhirat tadi ya. Pengen tawakal nih, pengen dapat nilai tawakal, nilai ridho dan sebagainya. Gimana caranya? Sok dipelajarin, sok dipraktekin dikit-dikit, semoga dapat ke situ gitu ya. Ya gitu kan. Jadi jangan nganggap masa depan tuh dunia aja. Kalau kita masih nganggap masa depan dunia aja, ya nggak bakal ketemu. Kalau masa depan cuma dunia dong, bentar ya. Kerja sampai usia 40-50, tahunnya baru sukses usia 50, baru agak stabil misalkan apa, udah enak tuh, udah rumah gede, punya mobil, punya apa segala macem, bini malu buru-buru bisa mulai nambah misalkan. Misal ini udah nggak enak kok usia 50-55, sisa usianya istilahnya dikit, kan bodoh sebenarnya kalau kita pikir itu bodoh juga, keliru gitu. Udah dibodohin sama dunia, sama nafsu, sama setan gitu, kena jebakan setan yang kayak gitu tuh ya. Jangan sampai maksudnya gitu. Jadi kan masa depan kita yang akhirat gitu ya. Nah ini sedikit tar yang penutup tentang bab taat hati, insyaallah minggu depan. Bab macam-macam, ini mah bab tawakal tok. Kalau minggu depan bab bala-bala banyak penutupnya. Insyaallah kita lanjutin kesempatan datang, semoga Allah berikan kita rizki ini juga, rizki biar dapetin tawakal maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tauba taghsili kulla hawba awrati wa aminir rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi fasma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله والصحب إذا دطش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك